di episode kali ini kita akan membahas tentang suatu isu yang eh, yang pernah viral. Yang menarik lagi adalah di dalam Undang-Undang 13 ini, eh, peserta pemagangan itu adalah berhak nih memperoleh. Dan hitam di atas putih itu kan pasti menjelaskan juga nih apa hak, kewajiban. Halo Sobat Sneakerian, kembali lagi di podcast Eli Channel, program Sneaker seputar dunia kerja. The best. Nggak berasa ya, kita udah hampir 1 bulan nih nggak ada episode baru. Nah, semoga teman-teman Sneakerian dalam keadaan yang sehat, karena memang ternyata ada gelombang baru nih dari pandemi ini. Jadi tetap stay at home dan pantengin terus Eli Channel buat dapetin info-info yang menarik pastinya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang suatu isu yang pernah viral di Twitter belakangan ini dan cukup mengambil atensi banyak orang ya untuk permasalahan ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang magang atau permagangan bersama narasumber kita yang gak kalah kece dan pastinya banyak banget nih informasi yang beliau tahu, yaitu Ibu Dr. Heni D. Mayawati, MK3, praktisi ketenaga kerjaan. Halo Ibu, selamat datang di LI Channel. Halo, selamat pagi Mbak Ingrid dan salam sehat buat semua pemirsa ya. Iya, Berarti pemirsa, LI Channel, teman-teman LI terkait Channel. dengan isu ketenagakerjaan kita. Dan Iya. salam sehat buat kita semuanya. Walaupun tetap pandemi Covid, ternyata LI Channel tetap berkarya, tetap membagi perannya buat masyarakat ketenagakerjaan. Benar Bu, biar kita tuh nggak ketinggalan info ya. Jadi walaupun stay at home tapi kita tetap produktif nih dalam menerima informasi-informasi penting. Nah Bu, seperti yang udah saya bridging tadi di awal, kita kan akan membahas tentang permagangan nih Bu. Nah Ibu sebagai praktisi pasti punya dong info-info seputar permagangan ini. Nah di sini saya kan sebagai orang awam Bu, bisa tolong dijelasin nggak Bu, sebenarnya magang itu tuh apa sih Bu? Di dalam hukum ketenaga kerjaan tuh sebenarnya magang ini tuh ada atau enggak, atau suatu hal yang dibuat oleh perusahaan aja gitu Bu? Saya tahu nih ujung-ujungnya Mbak Ingrid. Banyak banget kali ya perusahaan yang menganggap magang itu adalah magangin biar upahnya murah gitu Ya, kan pasti. itu sih Bu, kebanyakan memang seperti itu. Bahkan yang pada berjalannya itu tuh malah anak-anak magang ini tuh seringkali nggak digaji, tapi workloadnya itu sama kayak karyawan-karyawan yang bahkan udah karyawan tetap ataupun karyawan kontrak di perusahaan itu gitu. Jadi sebenarnya magang itu dalam hukum ketenagakerjaan tuh apa sih Bu? Baik, Mbak Ingrid, sebenarnya aturan hukum di Indonesia itu udah jelas banget ya. Baik itu nanti ada pemagangan dalam negeri maupun luar negeri ya. Yang nanti kita bahas sekarang adalah pemagangan dalam negeri. Kita punya undang-undang tuh, undang-undang ketenagakerjaan. Mungkin sobat Snipers itu udah pada paham kali ya. Undang-undang 13 itu adalah undang-undang ketenagakerjaan. Nah, di dalam undang-undang ketenagakerjaan itu mengatur juga tentang hal pemagangan. Ya, kalau misalnya di situ disebutkan tuh, kalau sudah jelas banget tuh. Kalau pemagangan itu adalah sebenarnya adalah proses pembelajaran ya, proses belajar ya. Karena apa? Dia merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja. Dan sistem pelatihan kerja itu dilakukan terpadu loh Mbak. Jadi antara dia pelatihan berlatih di lembaga pelatihan dengan dia langsung terjun ke dunia kerja. Dan di situ juga dia akan dibimbing, kemudian diawasi oleh instruktur atau kalau sekarang sih istilahnya adalah mentor ya. Jadi ataupun karyawan yang lebih ahli di bidangnya, baik itu terkait dengan industri barang maupun industri jasa.
Jadi boleh, jadi tidak hanya industri barang, tapi industri jasa juga banyak sekali kok yang sekarang udah memagangkan. Nah, yang menarik lagi adalah di dalam Undang-Undang 13 ini, eh, peserta pemagangan itu adalah berhak nih memperoleh kompetensi kerjanya. Karena apa? Dia dalam hal proses belajar itu dia akan menguasai sebuah keahlian tertentu. Sehingga kalau misalnya orang sudah ahli, beda dong Mbak dengan Iya, orang yang benar. tidak ahli. Nah, dalam hal ini berarti sudah jelas kalau misalnya ternyata ada yang mereka merasa bahwa memagangkan itu adalah supaya memperoleh pekerja yang murah, itu salah. Karena outputnya beda. Outputnya untuk magang itu udah jelas kan, karena dia bagian dari sistem pelatihan kerja, maka outputnya adalah skill, ya skill daripada para peserta itu. Beban kerjanya pun mereka beda dengan yang disebutnya adalah karyawan tadi. Jadi kalau misalnya uh, peserta magang itu beban kerjanya harus lebih kecil daripada beban kerja karyawan. Jadi kalau misalnya hal-hal yang kecil-kecil itu dikerjakan oleh peserta magang, kemudian dia menguasai keadaan tertentu. Dan sama juga seperti yang Mbak Ingrid tadi sampaikan. Sekarang mungkin Mbak Ingrid di sana juga nanya juga ya. Kalau begitu sebenarnya apa sih yang akan diperoleh? Ya itu tadi, perusahaan dia memperoleh tuh tenaga kerja yang kompeten otomatis, benar. karena kan dia harus mulai pembelajaran dulu. Kemudian juga perusahaan bisa memanfaatkan hasil yang diperoleh oleh tenaga kerja itu sendiri. Jadi Iya. boleh misalnya kalau dia misalnya industri otomotif, kemudian dia bekerja secara Langsung manufacturing di bisa pabrik. diperjualbelikan Oke. kan. Kemudian yang ketiga juga perusahaan akan menghemat rekrutnya. Jadi kalau misalnya perusahaan sudah menghemat uang rekrut, otomatis perusahaan akan memperoleh keuntungan juga kan, karena Iya dia benar, tidak Bu. ada tambahan untuk rekrut tersebut. Nah, sama juga tuh karena dia buat pesertanya, karena dia bagian dari sistem pelatihan kerja, peserta akan memperoleh keterampilan, ya keterampilan yang diperoleh seperti apa, baik itu hard skill maupun itu adalah soft skill. Jadi kalau misalnya dalam hati Mbak Ingrid, kalau selesai magang dia ahli di bidang X, cuma ahli di bidang X, tidak, karena di dalam pembelajaran di dalam perusahaan itu dia harus belajar tentang hard skill, dia juga harus belajar tentang Soft soft skill. skillnya juga. Hard skill, kita misalnya magang di bagian otomotif, kita ahli tuh nanti di bidang X-nya itu. Tapi soft skillnya apa? Kita diberikan beban untuk disiplin waktu bekerja. Pada saat di dunia sekolah atau mahasiswa itu tidak didapatkan, ya. Nah, tapi kalau pada saat dia magang itu didapatkan. Kemudian cara berkomunikasi, ya kan? Kalau misalnya communication skill itu pasti dapat. Cara berkomunikasi dengan atasan, cara berkomunikasi dengan bawahan itu akan didapatkan di sana. Itu sih Mbak kalau misalnya menurut peraturan kita. Nah, ini juga sih Bu yang mau saya tanyakan. Jadi sebenarnya kan orang-orang yang magang ini adalah sebelumnya orang-orang yang belum terlatih, berarti itu kan ya Bu. Iya, betul. Nah, dan kebanyakan adalah teman-teman yang baru lulus, entah itu Right. SMK, SMA ataupun kuliah Iya, seperti itu. betul. Nah, tapi sering banget nih Bu, saya lihat misalkan saya buka-buka infoloker nih Bu, kan ada infoloker magang. Tapi yang lucunya kan harusnya anak-anak magang ini adalah anak-anak yang belum terlatih yang dan harus dilatih pada saat magang nanti. Tapi kadang tuh di info-info loker yang ada tuh suka ada tuh Bu requirementnya kalau si anak magang ini sudah harus memiliki pengalaman dulu gitu. Jadi saya tuh bingung, masa magang harus punya pengalaman gitu. Jadi kan suka aneh gitu Iya, Bu. betul betul. Nah, sama ini juga kan tadi Ibu bilang kalau beban kerjanya itu pasti beda. Nah, ada nggak sih Bu kayak dari hukum ketenaga kerjaan itu yang mengatur kayak sebenarnya beban kerja untuk si anak magang ini tuh harus kayak gimana? Kan ada nih, misalkan kalau terlalu kecil juga paling disuruh fotokopi atau disuruh apa, atau ada kayak guideline-nya untuk si anak magang ini dapat workload yang seperti apa pada saat dia magang gitu Bu. Yep.
Terima kasih Mbak Ingrid, bagus banget ya. Jadi ternyata baca-baca juga ya, cari bocoran-bocoran juga dari Google ya, terus ditanyakan ke saya gitu ya. Iya Waduh, Bu, ujian nguji saya gitu ya. nggak apa-apa Bu, biar teman-teman di sneakerin di rumah juga tahu. Jadi ternyata kalau magang tuh sebenarnya kayak gini gitu, tidak tidak semenyeramkan yang ada di loker-loker gitu. Ya, kalau misalnya dia akan merekrut peserta magang, ya kemudian dia mencantumkan sebuah kualifikasi tertentu, kan magang memang ada dua, Mbak. Mm-mm. Satu adalah untuk skilling, jadi yang tadi Mbak Ingrid nggak ngerti apa-apa nih. Kayak misalnya saya lulus misalnya elektro, misalnya ya contohnya, tapi saya kan dokter. Terus kemudian saya belum tahu dunia kerja tentang keelektroan itu. Berarti apa yang saya dapatkan dari dunia kuliah itu mungkin masih belum terimplementasi di dunia kerja. Kemudian dalam kompetensi tertentu saya masuk tuh. Akhirnya saya skilling. Tapi bisa juga pemagangan itu untuk upskilling. Misalnya contohnya ya, sekarang ini tuh otomatis Jakarta. Kita banyak banget korban PHK nih. 2020 itu 10,85 ya kan. Kalau sekarang sih udah nurun 8 poin kan. Nah, korban-korban PHK kemudian dia sebenarnya udah punya dong Udah punya kompetensi skill, tertentu, iya skill. benar. Kemudian dia akan melamar di perusahaan lain. Ya, di perusahaan lain. Ternyata perusahaan lain itu membutuhkan skill yang lebih tinggi. Skill yang lebih tinggi. Boleh dong dia mensyaratkan untuk pemagangan sekarang dia membutuhkan skill dengan level 1 untuk akan memagang di level 2. Oke, oke. Itu boleh banget gitu. Kalau misalnya ternyata dia harus melalui magang dulu, kenapa? Supaya perusahaan dapat skill yang lebih kompeten dan qualified yang seperti Sebentar saya diharapkan. potong Bu. Berarti sebenarnya magang ini nggak tertutup untuk anak-anak yang baru lulus aja ya? Atau orang-orang yang misalkan nih kayak korban PHK tadi, dia kan sebenarnya udah punya skill. Tapi kalau dia direkrut untuk magang itu sebenarnya bisa ya Bu? Bukan bisa lagi, boleh Oke, banget. berarti Ada terbuka. upskilling itu tadi. Terbuka untuk semua orang ya Bu, Ya, asal semua mereka orang. mau gitu. Benar, benar sekali. Oke, Jadi kan oke. kadang-kadang sekarang ini kan teman-teman tuh semuanya adalah, loh ngapain? Saya kan udah bekerja, maksudnya saya harus magang lagi gitu. Benar. Padahal sementara perusahaan butuhnya level 2, dia baru bisa level 1. Itu adalah boleh. Oke, oke. Nah, ternyata gitu teman-teman sneakerian. Jadi untuk magang ini nggak tertutup untuk teman-teman yang baru lulus aja. Untuk teman-teman yang udah bekerja dan mau upskill juga itu ternyata kita bisa magang dulu. Nah, terus nih Bu, pertanyaan selanjutnya. Eh, apa aja sih bentuk atau macam pemagangan yang diatur di aturan ketenagakerjaan di Indonesia? Itu Bu. Ya, senyum-senyum lagi kan. Jadi gini Mbak, pemagangan kita ada dua macam sih yang diatur oleh undang-undang kita ya, baik undang-undang 13 maupun di peraturan kita ya. Jadi ada magang yang memang untuk perusahaan dalam negeri, itu namanya adalah pemagangan dalam negeri. Iya. Ya, pemagangan dalam negeri seperti teman-teman kita yang magang di perusahaan di Indonesia itu diatur di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2020. Itu adalah pemagangan dalam negeri. Jadi penyelenggaraannya, kemudian aturannya, hak peserta, kemudian kewajiban peserta, hak perusahaan, kewajiban perusahaan diatur di sana. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita pengen lihat dunia luar nih, ya kan? Kemudian pemagangan di luar negeri itu juga ada, namanya pemagangan luar negeri. Itu diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 8 tahun 2008. Nah, yang penting adalah di sini di dalam yang perlu kita sikapi adalah baik pemagangan dalam negeri maupun pemagangan luar negeri itu intinya adalah dia bukan bekerja. Ya, intinya adalah itu. Mau dia belajar di luar negeri, mau dia belajar di dalam negeri, mau dia pelatihan kerja di luar negeri, mau pelatihan kerja di dalam negeri, intinya adalah dia bukan bekerja. Ya, makanya kan bedanya itu, dia tidak diatur tuh dalam hal perjanjian kerja, tapi diatur dalam hal perjanjian pemagangan. Jadi harus dibedakan. Sama juga mau di luar negeri maupun di dalam negeri diatur juga dalam perjanjian pemagangannya gitu. Jadi jangan disalahartikan. Kadang-kadang tuh teman-teman kalau saya lihat di luar sana ya, kadang bertanya dia sebenarnya di luar negeri tuh magang.
ya kan, magang. Haknya kan berbeda tuh sama karyawan. Tapi begitu dia pulang ke Indonesia bilangnya adalah bekerja, padahal sebenarnya magang. Jadi ada dua ya, Mbak. Ini Bu, saya punya pertanyaan. Jadi kan jadi sebenarnya untuk teman-teman yang magang ini kan beda nih dengan karyawan. Dimana kan karyawan itu pasti sebelum mereka masuk bekerja di suatu perusahaan kan ada istilahnya kontraknya gitu Bu, ada hitam di atas putihnya. Nah, dan hitam di atas putih itu kan pasti menjelaskan juga nih apa hak, kewajiban dan hal-hal terkait perusahaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh si pegawai ini. Nah, si pemagang ini kan juga mengambil peran yang sama gitu Bu, sama-sama bekerja walaupun dia tidak bekerja, dia kan melatih skillnya di perusahaan itu. Nah, si pemagang ini tuh apa Bu? Kayak kalau karyawan kontrak kan dapat kontrak, pegawai tetap dapat SK. Nah, kalau si pemagang ini hitam di atas putihnya tuh apa Bu? Ya, seperti yang awal tadi saya sebutkan bahwa kalau di kita di pemagangan itu adalah perjanjian pemagangan. Perjanjian pemagangan Beda sama ini. perjanjian kerja ya, Oh, PK. Kalau kalau nggak salah PK ya, nanti kabit pengawasan tuh. Ya. Jadi kalau perjanjian pemagangan sama sih sebenarnya ya, mirip, cuma perjanjian pemagangan itu di dalamnya juga memuat hak dan kewajiban peserta gitu. magang. Kalau mungkin kalau perjanjian kerja hak dan kewajiban pekerja, tapi benar. hak dan kewajiban peserta pemagangan. Nah, kalau gitu Bu, apa aja sih ini kewajiban dari si pemagang ini saat dia bekerja di perusahaan tempat dia magang menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia ini? Ya, sebenarnya ada di Undang-Undang 13 2003 juga sudah disebutkan sih Mbak di pasal 22-nya bahwa teman-teman kita yang magang itu punya kewajiban tuh. Istilah kata tidak sembarangan gitu, tidak sembarangan ya. Jadi begitu ada perjanjian magang, ya dia harus mentaati tuh apa yang ditulis di dalam perjanjian magang tersebut. Kan perjanjian magang tidak bisa Mbak Ingrid, kita perjanjian magang ya, magangnya Mbak Ingrid punya kewajiban A, B, C, nggak bisa begitu dong, tapi harus tertulis. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia mentaati tuh tata tertib program pemagangannya apa saja. Kan biasanya perusahaan sebelum mengajukan pengesahan ya, pengesahan. Jadi perlu dicatat, pengesahan perjanjian magang dia harus menyampaikan aturan dan program pemagangannya apa saja. Jangan sampai gini, program pemagangan yang Mbak Ingrid mau ikuti itu adalah misalnya reception hotel, tapi ternyata di tempat magang beda yang dikerjain itu nggak boleh, makanya dilaksanakan secara tertulis dan tata tertib itu harus dilaksanakan. Begitu juga tata tertib yang ada di perusahaan itu juga dipatuhi. Jadi perusahaan biasanya kan mempunyai tata tertib ya, untuk perusahaan itu sendiri. Namun hal ini juga diperkuat juga di dalam aturan pelaksanaannya ya. Kalau aturan pelaksanaan pemagangan dalam negeri kan di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2020 itu ada satu lagi klausul bahwa peserta magang harus menjaga nama baik penyelenggara pemagangan. Jadi ada klausul yang perlu di-highlight lah ya, bagus ya, menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan. Karena secara nggak langsung dia bekerja di perusahaan itu ya Bu, jadi biar sama-sama menjaga. Iya, belajar bekerja. Iya, benar. belajar bekerja. Karena menjaga nama baik itu juga salah satu soft skill ya Bu, menjaga nama baik. Betul, kan bisa banget. dalam bentuk gimana kita di depan orang, perangai kita itu kan secara langsung kita membawa nama perusahaan ya Bu. Ya betul, karena kan evaluasi peserta magang itulah bedanya ya. Evaluasi peserta magang itu dilaksanakan oleh mentor itu boleh setiap saat. Jadi kalau misalnya pada saat dia ngerasa bahwa peserta magang itu mempunyai attitude yang nggak baik atau seperti apa ya, dia tidak menjaga nama baik perusahaan, kan dia bisa dong mencatat, bagaimana pada saat evaluasi akhir nanti bisa diberitahukan. Seperti itu. Nah itu kan tadi tentang kewajiban si pemagang nih Bu. Nah ada kewajiban berarti ada hak nih Bu. Nah kira-kira hak pemagang dalam perusahaan itu apa? Kan kayak yang tadi di awal nih bridging kita tadi, kalau banyak ternyata pemagang tuh yang nggak dapat istilahnya gaji gretongan gitu ya. Kayak padahal kerja tapi
dibayar gratis lah gitu istilahnya. Nah, sebenarnya hak-hak pemagang tuh apa aja sih Bu yang diatur dalam peraturan kita? Iya, eh, kita kembali lagi ya ke Undang-Undang kita 13 2006, kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 2020. Ah, peserta magang itu memang perlu juga sih dihargai ya haknya, Benar Bu, perlu juga di apa namanya diapresiasi diapresiasi gitu. lah ya. Yang pertama otomatis kita perlu mengapresiasi bahwa dia tuh perlu loh diberikan uang saku gitu ya, uang saku yang harus diberikan perusahaan meliputi apa saja sih uang saku, ada uang makan, uang transport, kemudian ada intensif juga bisa. Kemudian yang kedua juga dia punya hak loh mendapatkan fasilitas perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi tidak hanya pekerja doang nih. Kalau tapi di dalam hal itu juga berhak mendapatkan. Oke. Nggak boleh Sebentar, dong Bu. kerja tidak Ya, selamat kan atau sebentar belajar saya tidak potong nih, selamat. mumpung kita lagi bahas tentang perlindungan keselamatan pada saat bekerja. Kan kayak yang beberapa waktu lalu tuh Bu yang ada kebakaran yang ada kebakaran di suatu gedung di Jakarta. Ternyata kan memakan korban jiwa. Nah, ternyata korban jiwanya ini adalah salah satu anak magang gitu Bu yang berada di lokasi. Nah, berarti kalau tadi Ibu bilang di peraturan perundang-undangan kita si pemagang ini juga mendapatkan istilahnya perlindungan keselamatan kerja, apakah hal itu juga berlaku ke korban yang di tempat kebakaran gedung kemarin, Bu? Kalau ini sebenarnya haknya pengawas ya, tapi nggak Iya. apa. Pengetahuan saya adalah di dalam Undang-Undang 13 2003 ya, kalau nggak salah di pasal 86 dan 87 ya. Nanti Bisa dikoreksi dicari lagi bareng-bareng. sama itu adalah setiap apa namanya karyawan, buruh atau pekerja atau orang yang berada di dalam tempat kerja. Berarti kalau berada di dalam tempat kerja itu kan tidak melulu pekerja doang dong. Ya, Ada bisa pengunjung, pengunjung, bisa ya, pekerja magang pekerja magang, ya, benar. atau teman-teman yang magang. Kemudian ada supplier, ada juga subkon dan lain-lain, itu adalah berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Berarti kalau misalnya kemarin terjadi kebakaran kemudian korbannya adalah peserta magang, berarti kan kita perlu lihat lagi nih, evaluasi lagi nih pada saat merekrut peserta pemagangan itu, apakah sudah disertakan untuk hal itu. Makanya kan akhirnya nyambung nih Mbak Ingrid, ketiga nih, Ke hak yang ketiga. hak yang ketiga, bahwa peserta magang itu berhak atau mengikuti apa-apa yang tertulis di dalam perjanjian magang. Jadi kalau misalnya ternyata dia harus memperoleh hak atas perlindungan K3 itu, berarti kan tertulis dong di situ. Masa misalnya orang lain dia ngelas, orang lain dapat face shield untuk las, Benar. masa dia enggak? Hal-hal maksudnya itu contoh sepele dan lain-lain. Kemudian yang keempat juga termasuk tuh, menyambung juga nih, peserta pemagangan itu berhak memperoleh fasilitas terkait dengan jaminan sosial. Jaminan sosial. Ya, jadi kayak BPJS Ketenagakerjaan. Oh, itu dapat juga, Bu? Dapat. Oh, Makanya kan kalau misalnya ternyata mereka mengalami kecelakaan, berarti kan ada tuh jaminannya. Jaminan kecelakaan. Ya paling tidak memang di dalam peraturan itu ada dua ya, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Tapi pertanyaannya lagi adalah, apakah boleh dengan 4 jaminan itu untuk peserta magang? Ya boleh. Yang nggak boleh adalah kalau dia tidak diikutkan dalam jaminan sosial. itu. Kalau misalnya diikutkan 4-4-nya boleh banget dong. boleh. Seneng kali ya. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah dia setelah melakukan pemagangan, dia punya hak tuh memperoleh sertifikat kompetensi yang digeluti tadi. Dia keahliannya apa, dan itu dibuktikan dengan sertifikat. Yang lebih bagus lagi adalah kalau misalnya dibuktikan dengan ujian kompetensi. Ya, walaupun oleh perusahaan itu ataupun oleh Kementerian Ketenagakerjaan, kan ada ya beberapa yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan langsung. Tapi paling tidak kalau misalnya dia memperoleh sertifikat dari perusahaan itu, dan itu perusahaan besar, bayangkan Ada pada saat penghargaannya, ada penghargaan. buktinya kalau dia tuh ternyata bisa mengikuti magang di Iya, perusahaan itu. dan selesai dengan baik, lulus dengan baik, ya. Mbak Ingrid bawa nih, kemudian masuk tuh dalam portofolionya ya.
portofolionya sehingga dia diterima di Diterima. perusahaan yang lebih bonafit, Kesempatannya lebih banyak lebih saat dia banyak, melamar lebih kerja luas. di perusahaan Betul lain sekali, gitu ya, mantap. Bu. Nah, oke Bu, kan tadi Ibu bilang kalau salah satu haknya si pemagang ini adalah mendapatkan uang saku nih Bu. Eh, untuk nominal uang sakunya sendiri itu apakah ada peraturan yang menjelaskan atau itu terserah si perusahaan aja nih, menghitung apa perhitungan uang sakunya terserah si perusahaan ini tapi mengikuti bobot kerja yang dikerjakan oleh si pemagang ini atau seperti apa Bu? Oh, baik. Ya. Nah, inilah keleluasaan kita ya sebagai pemerintah terkait dengan peningkatan kualifikasi peserta magang, ya kan. Jadi uang saku yang dimaksudkan kan tadi ya, ada uang makan, ada uang transport, ada insentif dan lain-lain. Besarnya berapa sih? Karena besarnya uang saku tidak diatur secara rinci, kayak misalnya kalau upah kan diatur nih, Ya, ada kayak upah minimum gitu ya. Kalau uang saku kan tidak diatur. Yang penting adalah perusahaan memberikan apresiasi lah ya kepada teman-teman peserta magang itu bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Berarti apa? Tidak dibiarkan begitu saja. Jadi ada transport, poso dia bayar sendiri ya, janganlah ya. Kemudian makan kalau bisa ya diberikan uang makan, dan itu disebutnya adalah uang saku. Yang penting adalah jangan sama sekali tidak diberikan. Ya, karena apa? Kan dia juga punya keuntungan. Benar, ya kan, benar. menghasilkan barang atau jasa yang memang bermanfaat untuk perusahaan. Jadi ya sama-sama seperti Jadi itu. ada timbal balik Ada yang timbal baik baliknya lah ya, Bu. bagus, Benar. timbal baliknya bagus gitu, Nah, seperti itu. ini nih Bu, pertanyaan yang sering ditanyakan juga, baiknya kalau misalkan seseorang ini melakukan magang itu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan gitu Bu? Oke. Yang diatur lah istilahnya standarnya dari Sebenarnya negara kita seberapa nih. lama Nah, sih seberapa gitu ya. lama gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia memang punya aturan sendiri ya, Mbak Ingrid. Jadi kalau misalnya Indonesia mengatur pemagangan dalam negeri itu adalah 1 tahun maksimal. Maksimal. Ya, jadi 1 tahun. yang diatur adalah maksimalnya 1 tahun. Pasti nanti Mbak Ingrid akan berkembang lagi gini pertanyaannya. Terus gimana dong kalau misalnya ada perusahaan yang magang lebih dari 1 tahun? Pasti mau nanya gitu. Daripada nanya, saya Langsung tanya aja jelasin dulu aja. kan gitu kan. Jadi karena pemagangan itu dilaksanakan dalam untuk memperoleh sebuah keterampilan dan skill tertentu. Jadi memang pemagangan dibatasi 1 tahun, tapi ya tetap juga harus fleksibel kan. Misalnya sebuah unit kompetensi itu terdiri dari 15 unit kompetensi, ya kan? Misalnya kompetensi tertentu nih, misalnya ada jumlahnya total 15 unit kompetensi. Sementara kalau Mbak Ingrid magang 1 tahun, itu baru selesai 10 unit kompetensi. Kan secara logika berarti dia kompetensi yang dicapai belum sampai Belum dong. semuanya Belum gitu. sampai dong. Iya. 5 unit kompetensi tadi itu mau dicapai kemana? Berarti kan harus tambah 6 bulan lagi dong. Nah, itu sebenarnya dibolehkan asal pada saat setelah 1 tahun tadi itu mengajukan perjanjian magang lagi dengan unit kompetensi yang lain. Berarti kan unit kompetensi 11, 12, 13, 14, 15 berarti naik level lah ya. Level istilahnya. Yang tidak boleh adalah udah magang sampai 10 unit kompetensi, kemudian dia ngerasa nih anak ini bagus dengan unit kompetensi yang sama di magangan lain, itu tidak boleh, tidak diizinkan. Berarti sama aja dia memanfaatkan peserta magang seperti itu. Secara gratis gitu Ya, istilahnya betul, Bu. seperti itu. Gini Bu, ada satu lagi deh Bu pertanyaannya sebelum kita selesain podcast kita ini di hari ini. Jadi kan tadi maksimal magangnya itu selama 1 tahun. Yep, betul. Dan kalaupun nanti mau misalkan di tahun berikutnya mau magang lagi, nggak boleh di skill yang sama, unit kompetensi yang sama, harus di skill yang berbeda lah istilahnya. Betul. Nah kalau misalkan nih ada pelanggaran-pelanggaran kayak gitu Bu, misalkan ternyata di magang selanjutnya si pemagang ini dimasukinnya di unit kompetensi yang sama, terus ternyata dia hak-haknya tidak diberikan sepenuhnya nih sama si perusahaan ini, atau banyak pelanggaran lah istilahnya yang dilakukan. Nah ini kira-kira si pemagang ini ada nggak sih Bu tempat dia istilahnya melapor gitu, atau dia ya udahlah kalau kayak gitu gitu aja deh, kita bisa apa sih, kan kita magang gitu.
kayak gitu, atau dari apa, ketenaga kerjaan kita ini ada istilahnya kayak apa ya, kotak kotak curahan hati gitu Bu, yang bisa Curahan hati, curahan hati kasih sayang. curahan hati si pemagang gitu. Nah, Mbak Ingrid, kita kan punya pengawas ketenagakerjaan, Iya. kemudian kita punya juga mediator hubungan industrial ya. Mm-mm. Walaupun itu terkait dengan pelatihan kerja, tapi mungkin eh, nggak ada salahnya kali ya ngobrol-ngobrol, butuh bimbingan, butuh Oke. pembinaan teman-teman ya di apa di mediator pengawasan maupun pengantar kerja. Yang jelas kalau misalnya hal itu terjadi, ya teman-teman pengawasan yang akan melakukan Yang pembinaan ya. pembinaan. Jadi punya tupoksi teman-teman pengawasan untuk melakukan pembinaan ke arah sana. Yang penting adalah kalau kalau bagi kami di bidang pelatihan dan produktivitas itu adalah bagaimana tenaga kerja Indonesia itu menjadi SDM yang unggul dan berkualitas, walaupun baik itu diperoleh dari pendidikan formal maupun melalui pemagangan kita ya. Karena apa? Kita untuk mencapai Indonesia kompeten ya. Oke, oke Ibu, terima kasih banget nih. Banyak banget nih kan teman-teman sneakerian info-info penting nih terkait pemagangan. Jadi kalian bisa nih belajar dari podcast ini. Kalau kalian yang mau magang, jadi nggak kehilangan informasi lah tentang tentang gimana sih dunia magang itu. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri lagi. Nah, terima kasih untuk Ibu Heni atas waktunya. Udah banyak Sama-sama Mbak banget Ingrid. nih informasi, teman-teman sneakerian di rumah bisa semoga bisa mengolah informasi ini dengan baik. Jadi kedepannya saat mereka akan melakukan magang, nggak ada lagi tuh yang namanya hak dan kewajiban yang tidak terlaksana dengan baik. Nah, oke, jangan lupa untuk teman-teman sneakerian yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada untuk terus ikutin podcast kita dan bisa follow media kita di lichannel.id di Instagram. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum.